teman baru. Hari ini Mita mendengarkan apa yang akan dia kerjakan mulai bulan nanti. Pelatihan dilakukan mulai bulan depan. Di sini Mita tidak mengaku kalau dia sudah menikah karena tidak ada juga yang bertanya padanya. Aku sudah tidak sabar lagi ingin masuk kerja. Ucap salah satu teman Mita yang juga diterima hari ini dan juga mulai bekerja bulan depan. Mita kira dia sudah paling seksi menggunakan rok. Ternyata ada yang lebih parah lagi. Bisa dikatakan kalau duduk terlihat dalaman kalau ini. Pantas manajer yang ada di depan mereka begitu semangat menghadapi karyawan baru yang diterima hari ini. Apa kita akan ditempatkan di apartemen ini atau di kantor pusat? Tanya Mita pada salah temannya yang bernama Reta ini. Reta mengedikkan bahunya. Bahkan kalau ditempatkan di dalam kamar saja, aku masih mau Saramita. Ucap Reta berbisik dengan nakalnya. Mita pun tersenyum mendengarnya. Aku rasa itu kerja yang sangat ringan. Jawab Mita tak mau kalah. Terkadang mereka juga butuh bercanda agar tidak terlalu keras berpikir. Makanya, aku pikir lebih baik di apartemen ini. Kamu tahu tidak berapa harga satu unit apartemen ini yang paling murah? Ucap Reta berbisik saat mereka sedang istirahat sejenak. Mereka sedang bergosip bertiga tetapi satu temannya yang bernama Zara lebih banyak diam dan mendengarkan. Sepertinya Zara akan menjadi wanita surga sedangkan kedua wanita ini termasuk golongan-golongan yang terkutuk. Berapa? Aku belum sempat membacanya karena aku sibuk sekali kekasihku selalu mendekapku ketika di rumah. Ucap Mita dengan sombongnya. Seperti dia saja yang ada kekasih sedangkan yang lainnya tidak laku dia pikir. 3 miliar. Lupakan kekasihmu Saramita. Di sini banyak sekali pengusaha ternama dan apartemen ini tempatnya wanita simpanan para pejabat, istri kedua, istri ketiga, bahkan tempat para lelaki hidung belang menghabiskan malam dengan cinta satu malamnya. Ucap Reta yang paham sekali akan isi orang-orangnya. Kamu pernah menjadi cinta satu malam mereka? Tanya Mita penasaran. Istri ketiga, aku pernah menjadi istri ketiga lalu aku dicampakkan setelah 6 bulan menikah. Lelaki tua itu brengsek. Dia lebih memilih istri pertamanya ketika istrinya mengetahui aku. Sial. Mita tertawa dengan besarnya. Semangat sekali sepertinya Mita bekerja. Aku tidak bisa melepaskan kekasihku kecuali ada yang lebih hebat dari dia di ranjang. Ucap Mita bertepuk tangan dan tertawa. Sarah pun tertawa mendengar cerita mereka berdua. Ya, itu yang dibutuhkan para wanita. Terkadang uang saja tidak cukup kalau mereka tidak menggerahkan. Aku cukup bodoh saat itu, aku butuh uang Saramita. Hidup di Jakarta tidak semudah itu. Ucap Reta dan Mita mengangguk. Ternyata banyak wanita yang berpikir seperti ini. Mita juga melakukan hal ini dulu agar dia bisa hidup bahagia dengan Ronald dan ternyata lelaki itu tidak mengharapkannya. Menyedihkan. Sesuatu yang berharga dalam hidupnya dia berikan begitu saja dan di harga yang 200 juta. Rasanya sakit kalau mengingat itu tetapi Mita tidak pernah mau menyalahkan Ronald karena dia memang wanita yang menjijikan. Dia penggoda. Lalu, sekarang kenapa kamu mau bekerja di sini? Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak mungkin tidak mendapatkan apapun dari mantan suamimu. Tanya Mita dan Reta pun menjawab dengan senyum sinisnya. Aku ingin mendekati seseorang, dia tinggal di apartemen ini. Ucap Reta dengan senyum nakalnya. Semoga kita di sini atau itu akan jadi sia-sia untukmu. Ucap Mita dengan senyum kecutnya. Mereka pun selesai bicara dan diberikan waktu untuk istirahat makan siang. Sebelum keluar dari ruangan itu, dia melihat sosok lelaki yang dia kenal berjalan menuju ruangan lain. Ibu Rosma, siapa laki-laki itu? Tanya Mita yang sedang jalan berdampingan dengan temannya yang lain dan juga Rosma yang merupakan pimpinan di atas mereka. Itu Pak Amar Nendra. Dia baru saja mengakui sisi perusahaan ini menjadi miliknya. Biasanya Pak Amar membangun properti di daerah Bandung. Dia baru mulai membuka bisnisnya di Jakarta. Ucap Rosma. Oh begitu? Ucap Mita yang tersenyum kecut sambil melihat Amar yang sudah berlalu dan tidak melihatnya. Mita pun berpisah dengan Rosma. Mereka mencari makan siang dengan Reta dan Zara. Akhirnya Mita punya teman lagi. Meski dia tidak tahu teman seperti apa yang saat ini dia kenal. Kita makan di restoran seberang saja, pemilik apartemen di sini terkadang pesan makanan dari sana. Ucap Reta dan Zara menggeleng. Aku tidak punya uang. Jawab Zara. Sepertinya Zara akan kesulitan berteman dengan dua wanita ini.
Jangan khawatir, aku yang bayar. Reta langsung menjawab. Uang tidak masalah, dia kerja memang bukan untuk uang tetapi ada yang dia ingin dapatkan. Mereka duduk bertiga dan melihat banyaknya pengusaha berkelas makan di restoran mewah ini. Wow, harga makanannya mahal sekali. Ucap Zara melihat yang termurah dengan harga $15. Bahkan makanan mereka menggunakan dolar. Oh Tuhan. Pilih dan jangan lihat harganya. Sarah, kamu akan tahu setelah itu kalau harga makanan ini sangat murah. Kamu hanya belum bertemu investasimu saja. Ucap Reta tertawa dan Mita pun tertawa. Baiklah. Mungkin Mita sudah bertemu dengan investasinya yaitu Ronald. Halo, sayang kenapa? Tanya Mita menjawab teleponnya. Ronald menghubunginya. Padahal tadi bilangnya tidak mau diganggu. Bertemu juga pagi tadi dan sekarang lelaki itu sudah merindukannya. Makan apa? Tanya Ronald penasaran karena ini sudah jam makan siang. Apa ya? Aku lagi diet, mungkin hanya makan salad. Ucap Mita dengan senyum manisnya. Untuk apa diet, Hani? Nanti kamu tidak seksi lagi. Makan saja apa yang kamu mau, uang jajanmu sudah aku transfer, beli barang yang kamu suka. Bisakah pulang nanti kamu belanja gaun tidur untuk honeymoon kita? Ucap Ronald dengan nakalnya. Sayang, suaramu besar sekali, temanku bisa mendengar apa yang kamu katakan. Baiklah. Pulang nanti aku akan ke mall, aku akan membuat kamu bahagia. Ucap Mita dengan tawanya yang nakal. Mita menutup teleponnya sebelum Ronald kembali bicara yang tidak karuan. Kekasihmu? Tanya Reta setelah Mita menutup teleponnya. Ya, kami akan liburan. Dia memintaku membeli gaun tidur. Ucap Mita dengan senyumnya. Kalian sudah punya kekasih semua? Tanya Zara dan Mita mengangguk. Dia sudah ada suami lebih tepatnya tetapi tidak akan diakui menjadi suami di kantor. Aku belum, aku masih sendiri, aku sedang mengincar lelaki lain. Ucap Reta dengan tegas. Kalau kamu, Zara? Tanya Mita balik. Belum, aku tidak ada kekasih. Aku senang sekali diterima kerja di sini. Aku pikir aku akan kesulitan tadinya. Jawab Zara. Kamu diterima di sini karena cantik? Tidak mungkin sulit bagi wanita cantik diterima kerja di tempat seperti ini tetapi pakaianmu tidak menarik. Kamu harus pendekkan lagi rokmu. Ucap Reta. Kenapa? Kamu tidak melihat? Semua karyawan di sini, bahkan Ibu Rosma saja menggunakan rok pendek. Ucap Reta sambil melihat rok Zara di bawah lutut. Ini Jakarta, Sarah. Mita hanya diam saja. Sebenarnya apa yang dikatakan Reta persis sama seperti temannya yang dulu yang kerja menjadi pramugari. Mereka memang pramugari tetapi belahan rok mereka panjang sebatas paha. Kalau di luar, mereka berbaur dengan pilot dan pakaian mereka pasti semua seksi. Bukan hanya di Jakarta saja tetapi di Bandung juga. Kalau Zara tidak suka, tidak apa Reta, dia lebih nyaman menggunakan rok itu. Ucap Mita dengan senyumnya. Sarah Mita, kamu cantik sekali, perawatan di klinik mana? Tanya Reta kembali memulai bicaranya sambil makan. Karena memang Mita yang sangat cantik di antara mereka bertiga. Di beauty klinik. Jawab Mita dengan santai. Wow. Kekasihmu bukan orang sembarang kalau seperti itu. Lalu, untuk apa kamu kerja, Sarah Mita? Mita tertawa, karena apa yang dikatakan Reta sama seperti Ronald. Untuk apa kerja kalau punya kekasih luar biasa seperti dirinya? Untuk membuatnya cemburu. Jawab Mita sembarangan.